Tanda orang beriman berbahagia kata Allah yang pertama sholatnya khusyuk. Sementara boro-boro khusyuk ngamprak 2 kali ngamprak. Nah itu alhamdulillah tetangga gue orang Jawa jadi ngerti ngamprak. Ada 3 pendapat ulama Bu Ner biar khusyuk. 1, sholat kalau kita melakukannya sajadahnya polos. Karena kalau ada gambarnya otak ngamprak. Pasti. Oke, kampungnya di mana orang tua? Di Ciamis, Kawali. Saya kalau mau silaturahmi kepada orang tua harus izin dulu suami. Sementara suami saya pun dalam keadaan sibuk. Jadi saya silaturahmi agak Saya tanya, Cik Yus, nengokin emak sabulan sabaraha kali? Mungkin 3 bulan sekali. Deket aja. Karena harus izin ke suami. Suami mengizinkan, cuma karena saya kerjanya full dari Senin sampai hari Sabtu. Jadi paling hanya Sabtu sore balik lagi. Punten ya. Yang namanya bakti sama orang tua pembuka rezeki. Saya sarankan, saya aja yang di Jakarta dulu waktu emak ada, itu hampir unggal minggu saya mah. Saya sekarang ngajar misalnya sampai maghrib atau ngajar sampai jam 10 malam. Langsung minta anterin ke kampung rambutan. Sampai ke rumah emak subuh. Yang penting ngabalanjain emak, minta doain, duduk di ubin, didoakeun ku emak, sirah urang teh. Geus beres segala-galana balik deui ka Jakarta. Tah, saran saya boleh jadi di antaranya itu. Makanya dan jangan lupa usaha itu nggak langsung berhasil. Saya tanya Anda, Inna sofa wal marwata min sa'idillah. Ketika kita sa'i dalam haji, dalam umroh kita, berapa kali mondar mandir Safa Marwah? 7. Karena yang namanya sa'i, Yus, itu gambaran kehidupan di dunia. Usaha di dunia. Siap mental, jangan langsung mau berhasil, pasti ada kegagalan. Kegagalan minimal 7 kali. Ini gambaran. Saya udah percetakan, udah dagang segala, tapi masih gagal. Boleh jadi diantaranya banyak kesalahan. Atau mulut kita sompral agak sombong. Boleh jadi juga orang tua kurang ridho. Makanya saran saya lebih sering ke rumah emak lebih baik karena di situ keberkahan datang. Tenang hati kita. Itu yang saya kerjakan, bolak-balik ke rumah emak, duduk di ubin, didoain sama emak. Ya Allah, tabarakallah. Begitu emak meninggal, ya Allah sekarang ketemunya sama siapa? Jadi saran saya mengpeng emak Cik Yus Mas. Tidak ada sekarang. Nah, iya sekarang udah tidak ada, ya sudah tinggal didoakan. Nggak usah menyesal. Sekarang ada nggak saudara kandungnya emak? Ada. Bibi. Ada mamang 1 lagi. Iya, ya udah itulah yang Anda urusin. Jadi seperti itu usaha. Lillah karena Allah, insya Allah Allah berikan keberkahan. Boleh jadi sedekahnya kurang. Saya ngajak sedekah kita minimal 30-50%. Gak bakal miskin. Dari penghasilan kita? Ya. Gede banget ya Bang? Alah lo kalau minta rezeki yang banyak sedekah koret. Gitu Cik Yus. Iya, terima kasih banyak mah atas masukan. Jadi koreksi diri. Iya. Kenapa tiba-tiba terpikir jangan-jangan gara-gara sama orang tua gitu? Karena sekarang sering mimpi gitu mah. Iya. Sering terbayang-bayang ibu saya. Makanya sekarang sedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren mengatasnamakan orang tua. Ih, Yus ajeuna alus tah 150 real. Beli di Madinah. Aduh, tahu aja mah. Iya gue dagang baju. Iya, terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren tuh Pan. Tangannya bersayap. Bisa ngapung. Iya. Jadi mah kalau kita 150 real kan? Mama kok apa sih? Ih, kapan meuli sarua? Oke. Siapa yang mau nanya? Gak usah nanya ini mah. Silakan. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Unir dari Jamaah An-Nasuhah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Oke, orang desa. Tanya Mama yuk. Ayo.
Begini mah, menyadari usia udah tua jadi. Berapa usia Anda? 58. Waduh, Ya, ada Tuhan yang saya lebih tua. 75. Begini mah, saya sadar diri untuk memperbaiki ibadah kepada Allah, terutama sholat. Gimana ya Maya? Saya tuh udah berusaha kalau Allahu Akbar gitu tuh pasti niatnya tuh sampai dihusu-husuin. Tapi kenapa ya pikirannya tuh mah ngamprak-ngamprak terus. Ya ngamprak-ngamprak setan Uner. Ngaprak-ngaprak. Suka ingat apa aja? Ingat apa aja? Ya ingat maksudnya ya. Ya perempuan ya ibu rumah tangga. Ini belum dikerjain, beras durung tuku, gitu. Ya. Sampai sholat tuh. Ya, maksudnya ada aja. Besok kalau kita masak apa ya, gitu. Bapak kok belum pulang-pulang, gitu. Begitu, ya, jadi gimana usaha Supaya saya supaya lebih baik dari segala. Sholat itu dari awal sampai akhir. Namanya manusia mah ada aja yang dipikirin, pasti ngamprak-ngamprak pikirannya. Padahal umur udah sepuh ya. Iya. Ngamprak. Begitu saja Mak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Uner pikirannya ngamprak-ngamprak. Padahal tanda orang beriman. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholati khashi'un. Tanda orang beriman berbahagia kata Allah yang pertama sholatnya khusyuk. Sementara boro-boro khusyuk ngamprak, 2 kali ngamprak-ngamprak. Nah itu alhamdulillah tetangga gue orang Jawa jadi ngerti ngamprak-ngamprak. Ada 3 pendapat ulama Bu Uner biar khusyuk. 1, sholat kalau kita melakukannya sajadahnya polos. Karena kalau ada gambarnya otak ngamprak-ngamprak. Pasti. Kenapa? Kelopak bunga yang kanan 6 yang kiri 4. Gitu. Lihat lagi. Ternyata gambar masjid ngamprak-ngamprak. Kenapa? Yang kanan tiang masjidnya 3, yang kiri 5. Ngamprak nggak? Ngamprak. Nah makanya kalian bapak-bapak sholat di masjid jangan pakai baju ada tulisannya. Coblos nomor sekian habis pemilu. Di belakang kaos sambil baca. Iya, makanya pakai baju koko yang polos ya. 2, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Saya sarankan Anda wajib hukumnya mengerti arti bacaan sholat. Kalau mengerti arti bacaan sholat, bagaimana mau khusyuk ngamprak-ngamprak nanti Anda. Jadi mulut baca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Itu akan lebih khusyuk. Titik. Ulama ketiga mengatakan resepnya ada 4 Bu Uner. 1, sebelum usoli baca ta'ud. Ketika azan dikumandangkan setan lari terbirit-birit sejeruh suara azan terdengar. Azannya berhenti balik lagi. Ketika iqamat dikumandangkan setan lari. Ketika iqamatnya berhenti balik lagi. Maka sebelum usoli baca Bu Uner a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru usoli. 2. Nah dari ulama yang ketiga ini yang kedua resepnya. Sholat dikerjakan karena kemauan sendiri bukan paksaan orang. Ada nanya. Emang ada orang yang dipaksa banyak. Misal maaf dalam tanda kutip. Anda punya anak deh tuh SMP cewek kelas 2 misal. Lohor. Manja udah lohor. Ini anak belum. Sholat. Iya mama. Setengah jam belum sholat. Ibu marah kan? Sholat. Iya mah. Setengah jam belum juga sholat. Sholat. Iya mah kepaksa ke kamar mandi. Apa dia wudu? Belum tentu. Siapa tuh cepet yang penting muka gua basah. Masuk kamar apa dia sholat? Belum tentu. Siapa tahu gulang-guling di kasur. Cungar cengir depan kaca. Baca koran. Baca HP. Bisa aja Zohor yang 4 di korting. 2 kenapa? Kepaksa.